panitia yang menyelenggarakan kegiatan pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita panjatkan, kita dapat berkumpul di ruangan yang insya Allah berkah ini dalam kegiatan optimasi sistem informasi akademik IAIN Palangkaraya. Selanjutnya kita haturkan salawat dan salam kita ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Bapak Ibu, hari ini kita ada kebetulan di jam yang sama ada 3 agenda bersamaan. Jam 9 ada kegiatan ini dijadwal. Kemudian jam 9.30 ada pelepasan mahasiswa MOSMA, beasiswa penerima itu jam 9. Nanti akan berangkat pada dilapas oleh rektor dan pimpinan lainnya. Dan jam 9 juga ada kegiatan audit dari SPI ya, audit dari SPI. Kita gunakan waktu kita sebaik mungkin, insya Allah tidak mengurangi keberkahan kegiatan kita pada hari ini. Bapak Ibu, kegiatan ini sangat baik sekali kita lakukan dalam rangka meningkatkan optimasi simak kita. Selama ini simak kita itu pada saat akreditasi itu selalu menjadi andalan kita. Kita begitu mengeluh-elukan keberadaan simak IAIN Palangkaraya. Kita menyampaikan kepada para asesor itu bahwasanya kita menggunakan sistem informasi akademik, dan itu kita menyampaikan kepada mereka seakan-akan kita betul-betul disiplin dalam penerapan penggunaan simak ini. Padahal sebenarnya ada yang kita tutupi. Kenyataannya masih belum semua dosen atau tenaga pendidik menggunakan atau memaksimalkan simak ini. Kalaupun ada, mungkin ada yang 50%, ada yang 60%, ada yang 80%, ada yang 90%, bahkan mungkin ada yang cuma 10% cuma sekedar absen saja, atau bahkan tidak menggunakan absen melalui simak. Padahal simak ini yang selalu kita banggakan pada saat kita berbicara di akreditasi di kriteria 6 bagian pendidikan. Bagaimana sistem informasi ini berjalan untuk akademik ini. Bahkan kita juga membanggakan e-learning kita yang ada di simak, bahwasanya kita bisa memberi tugas di sini, bisa mengoreksi di sini dan sebagainya. Dan yang kita jadikan sampel biasanya hanya dosen yang aktif dari sekian dosen kita yang ada di program studi. Jadi satu doang siapa yang sudah aktif, siapa yang aktif simaknya. Sedangkan mungkin 50%-nya atau 60%-nya seandainya terlihat itu kita tidak bisa kita andalkan untuk ditampilkan kepada asesor. Oleh sebab itu penggunaan simak saya kira tidak lagi menjadi sekedar seremonial, tidak sekedar perwakilan saja pada saat akreditasi, tapi ini memang betul-betul diterapkan oleh semua dosen. Saya kira simak kita ini lumayan handal ya, fitur-fiturnya lumayan handal, banyak sekali e-learning di dalamnya bisa kita manfaatkan. Sehingga nanti ketika saat pemeriksaan nanti kita kalau asesor itu langsung tunjuk saja misalnya dari semua di TPS di program studi, maka kita tidak tetap lagi. Kemarin kita alhamdulillah para asesor itu tidak menggunakan sistem tunjuk, tapi coba lihatkan contohnya. Jadi kita contohkan hanya dosen-dosen yang aktif saja. Nah, dalam hal ini untuk kedepannya nanti ada hubungannya dengan BKD, Bapak Ibu. Presensi yang dikumpulkan itu adalah presensi yang ada di sini, bukan presensi manual. Ini nanti bagian LPN, kemudian nanti diteruskan oleh fakultas, bahwasanya absensi yang diambil itu adalah, yang diakui itu adalah absensi yang ada di simak itu sebagai perwujudan bahwasanya para dosen semuanya menggunakan simak. Itu sangat minimal sekali penggunaan simak dalam bentuk absensi, padahal banyak aspek-aspek lain yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu dosen. Dan kita berharap ke depannya dan semester ini memang semuanya kita menggunakan simak. Apalagi ini, saking banyaknya fiturnya di dalam simak ini, apalagi untuk pasca sarjana. Pasca sarjana itu ada item tersendiri yang mempertanyakan sistem informasi pembimbingan tesis melalui sistem informasi. Jadi untuk pasca sarjana, bimbingan tesis itu harus melalui simak dan itu ada nilainya.
Beda kalau di S1 mungkin tidak dipertanyakan hal itu, harus melalui sistem informasi. Tetapi untuk pasca sarjana, bimbingan tesis itu harus melalui sistem informasi. Jadi bukan sifatnya manual biasa, tetapi melalui sistem informasi dan terekam. Dan data-data tersebut memang ada di pembimbingan, judul skripsi, judul tesis itu memang sudah bisa terbuat melalui SIMAK. Jadi sistem itu memang betul-betul bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, selanjutnya penggunaan maksimalnya kita menggunakan SIMAK ini adalah salah satu upaya kita juga untuk meningkatkan webometri kita. Artinya kunjungan kita ke web IAIN Palangkaraya itu semakin besar. Setiap hari mahasiswa kita akan membuka web untuk SIMAK-nya. Kemudian selanjutnya juga insya Allah dalam waktu yang dekat kita akan membuat akun-akun Palangkaraya ACID atau email Palangkaraya ACID yang sementara ini kan cuma Bapak Ibu dosen aja yang punya, dan kami berharap Bapak Ibu dosen memaksimalkan sedemikian rupa email Palangkaraya ACID ini dalam berbagai tulisan Bapak Ibu. Jadi kalau bisa tidak menggunakan email pribadi, karena itu juga dalam rangka meningkatkan webometri kita. Nah, insya Allah tahun ini, tahun akademik 2023-2024, semua mahasiswa kita IAIN Palangkaraya akan menggunakan email palangkaraya.ac.id. Itu dalam rangka apa? Semua tulisan mahasiswa-mahasiswa nanti mereka pasti akan menulis artikel, entah itu artikel pengabdian, entah itu artikel penelitian, itu akan menggunakan email palangkaraya.ac.id. Nah, itu juga salah satu upaya kita untuk meningkatkan webometri kita. Webometri kita turun, Bapak Ibu. Dari yang tahun kemarin, periode kemarin itu keempat, kita menjadi kelima untuk se-PTKIN. Untuk se-nasional juga kita turun. Yang asalnya posisi di 73, kita turun menjadi posisi ke-82. Berarti ada sekitar, berapa itu? 10, kurang lebih 9 atau 10 ya. 10 tingkat kita menurun. Karena begini, ketika ranking itu dipaparkan oleh Kementerian Agama, disampaikan, atau ini yang betul-betul jor-joran itu UIN Sunan Gunung Jati, karena mereka posisinya di nomor 1, jadi mereka betul-betul mengelu-elukan itu. Maka kampus-kampus lain juga akan berusaha mencari strategi bagaimana caranya mereka bisa naik. Maka bisa jadi yang semula 10 tidak ada, bisa jadi ada. Yang semula 10 dalam 10 besar PTKN tidak ada, bisa jadi ada, yang ada bisa jadi tidak ada, karena masing-masing terus berlomba untuk meningkatkan webometriknya. Oleh sebab itu, kita jangan terhanyut pada posisi kita ranking 4 kemarin, dan kenyataannya kita turun menjadi ranking 5. Turun 9 PT ya, secara nasional. Nah, oleh sebab itu kita kembali tingkatkan kunjungan webometrik kita, diantaranya adalah dengan banyak menggunakan dan sering menggunakan domain kita palangkaraya.ac.id, dan kita mahasiswa-mahasiswa kita berikan akun emailnya dengan palangkaraya.ac.id, sehingga kunjungan untuk website kita atau domain kita itu setiap hari akan tampak sekali peningkatan kunjungan banyaknya itu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan tentunya kegiatan ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar apabila tanpa kehadiran Bapak Ibu semua, dan juga dukungan Bapak Ibu semua dalam menggunakan SIMAK, Sistem Informasi Akademik IAIN Palangkaraya ini. Dan ini kita lakukan tentunya dengan visi yang sama, dengan tujuan sama, dalam rangka manajemen digital kita semakin baik lagi. Dan ini termasuk dalam salah satu misi dari IAIN Palangkaraya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kita buka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Wakil Rektor 1 atas sambutan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Selanjutnya merupakan sesi inti dari kegiatan kita hari ini. Sebentar. Ya. Mohon maaf,
Mohon maaf, saya lupa menyapa Pak Materi. Ada posisinya di belakang layar. Mohon maaf, Pak Muhammad Fauzi Murtada. Terima Iya, kasih. ya, Bersedia menjadi pemateri untuk optimasi SIMAK ini, Bapak. Terima kasih banyak. ya sama-sama Bu. Baik. Kita masuk ke sesi inti, Bapak Ibu, yaitu optimasi SIMAK yang nanti akan dipaparkan oleh Bapak Muhammad Fauzi Murtado, Eskom MTI. Biasa kami manggilnya Pak Fauzi. Beliau merupakan programmer leader dari SIMAK Yayasan Palangkaraya. Sebelum sampai sana, izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Oke, ini CV beliau dari nama Bapak Muhammad Fauzi Murtado, Link Zoom-nya berat. Eskom MTI. Beliau kelahiran Kediri 18 Juni 1983, status sudah menikah. Alamat beliau di Bukit Pamulang Indah, BPI, Blok B, 17 nomor 5, dengan nomor HP 0813 8202 8582, kemudian email fauzioke2003@gmail.com, fauzioke2003@yahoo.com.au. Pendidikan formal beliau S2 di UI di Magister Information Technology pada tahun 2008 sampai 2009. Kemudian S1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jadi alumni UIN juga ini. Beliau mengambil jurusan Teknik Informatika of Science and Technology Faculty tahun 2002 sampai 2006. Kemudian pengalaman beliau, kalau dibaca mungkin banyak ini ya Bapak Ibu. Sebagian besar beliau ini software developer. Jadi software developer sudah banyak membangun aplikasi, termasuk SIMAK ini. Nah ini per projectnya. Beliau pernah membangun Ceres, yaitu sistem laporan untuk mobile banking application. Kemudian Sera. Kemudian pernah membangun vehicle management system. Truck planning system juga. Pernah membangun sistem pengadministrasian penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral SDM. Ada juga beliau sebagai programmer di JackPay, merupakan online payment atau money transfer. Jadi selain bikin SIMAK juga untuk kita di IAIN Palangkaraya, beliau juga ada membuat membuat sistem akademi SIMAK di Universitas Jayabaya pada tahun 2010, Januari sampai Maret 2010. Kemudian di UIN Syarif juga beliau yang menginisiasi. Kalau di UIN Syarif itu beliau namanya AIS, Academic Information System. Kemudian kita SIMAK STAIN Palangkaraya dan seterusnya. Ini banyak ya. Beliau personal interestnya banyak, programming, mobile programming, open source, framework, kualifikasi beliau juga banyak. Baiklah Bapak Ibu, itu adalah CV singkat dari pemateri kita pada pagi hari ini. Langsung saja kita masuk ke pemaparan oleh Bapak Fauzi kepada Bapak Muhammad Fauzi Murtado. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Tadi sudah diperkenalkan nama saya, kemudian biodata dan lain sebagainya.
ya. Jadi saya pertama kali datang ke IAIN Palangkaraya itu sekitar tahun 2013-14an ya, saya lupa ya. Mungkin sekitar ya hampir 10 tahun yang lalu ya. Hampir 10 tahun yang lalu kita pertama kali waktu itu masih STAIN ya. Jadi alhamdulillah sampai detik ini kita masih selalu berhubungan baik ya untuk mengembangkan sistem untuk IAIN Palangkaraya. Jadi alhamdulillah sudah lama ya kami berganti orang demi orang ya yang ada di IAIN Palangkaraya, mulai yang pertama sampai sekarang sampai Bu Lita, Dui, Pak. Dwi, ya saya lupa. Karena kita juga megang IAIN dan UIN yang lain ya, ada yang nanya Bu Lita. Jadi saya agak lupa gitu. Jadi alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk bertatap muka secara online ya, secara online bisa mensosialisasikan kembali penggunaan sistem informasi akademik untuk IAIN Palangkaraya. Mungkin saya share screen aja ya. Oke, jadi nanti akan saya sosialisasikan untuk dosen tata cara penggunaan SIMAK ini. Jadi nanti saya akan pinjam ya salah satu akunnya dosen untuk mendemokan ya. Mungkin nanti saya akan pilih salah satu aja. Saya nggak tahu yang mana, nanti yang random ya. Jadi saya pilih salah satu data dosen yang ada di sini ya. Jadi mungkin Pak Abdul Ghafur ini ada nggak ya kira-kira di online ya? Ini saya akan pinjam akunnya ya untuk login di SIMAK ya. Jadi saya sudah login di di SIMAK sebagai Pak Abdul Ghafur ya. Jadi di sini nanti saya akan mendemonstrasikan bagaimana tata cara penggunaan ya, mulai dari e-learning, kemudian untuk prestasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga ada berbagai menu-menu yang tentunya sebenarnya sangat bermanfaat sekali ya, seperti tata kelola persuratan atau administrasi, workflow dan lain sebagainya. Mungkin saya nanti akan perkenalkan juga ya. Oke, jadi di sini setelah login dosen nanti akan muncul pengumuman-pengumuman ya. Di sini ada pengumuman-pengumuman nanti di sebelah sini ya. Kemudian ada papan informasi dashboard untuk dosen di sini. Yang pertama adalah untuk perkuliahan ya. Jadi Bapak Abdul Ghafur ini mengajar mata kuliah apa saja akan muncul di sini. Ya, akan muncul di sini daftar mata kuliahnya ya. Mulai semester terbaru ya, yaitu tahun akademik 2023 sampai kalau kita klik terus-menerus maka akan ada histori tahun akademik yang lalu ya. Jadi kalau kita klik ini terus akan muncul untuk tahun akademik yang lalu. Kemudian bisa diklik juga untuk kalau mau lihat rinci bisa diklik ya seperti ini ya. Oke, jadi di sini ada perkuliahan, mungkin kemudian sebagai pembimbing KKN ya. Kalau Pak Abdul Ghafur itu sebagai pembimbing KKN, nanti di sini akan ada kelompok KKN-nya ya. Jadi nanti yang mengentrikan KKN itu siapa pembimbingnya itu dari sisi akademik biasanya ya, biasanya akademik atau dari sisi admin prodi juga bisa ya, sekretaris prodi juga bisa nanti yang ini mengentrikan. Kemudian sebagai pembimbing kelompok PKL atau PPL atau apa istilahnya nyebutnya ya. Nah ini akan muncul di sini nanti
Jadi kalau Pak Abdul Ghafur ini nanti bertugas sebagai pembimbing PPL atau PKL, nanti akan muncul daftar mahasiswanya atau daftar kelompoknya di sini, ya. Nah, ini sebagai pembimbing akademik akan muncul di sini daftar mahasiswa bimbingannya. Kemudian jika ikut kegiatan seminar, ujian, TOEFL atau apa sebagai pembimbing maupun sebagai peserta nanti akan muncul di sini, ya. Kemudian di sini sebagai pembimbing uji skripsi, ya, skripsi atau tugas akhir atau tesis, nanti daftar mahasiswanya akan muncul di sebelah sini, ya. Jadi daftar mahasiswa bimbingannya akan muncul sebelah sini, sehingga kita bisa cari siapa yang mau saya buka, nanti dicari di sini namanya siapa, klik, cari, kemudian nanti akan muncul ya daftar mahasiswanya. Nah, ini kebetulan Pak Abdul Ghafur belum ditentukan ya siapa mahasiswa bimbingannya. Kemudian sebagai penguji, nah penguji sidang nanti akan muncul di sini ya. Jika Pak Abdul Ghafur sebagai penguji sidang, kan nanti tugasnya dosen penguji itu kan memasukkan nilai ya, nilai sidangnya. Nah, ini juga akan muncul daftarnya di sini ya. Kita bisa cari nama mahasiswa berdasarkan nama atau NIM, klik cari, nanti akan muncul daftar mahasiswa bimbingan yang sedang atau akan diuji ya, atau yang telah diuji ya. Kemudian kegiatan dosen, nah ini bisa diajukan di sini ya. Jadi dosen itu bisa mengajukan kegiatan, nama kegiatannya apa ya, tanggal kegiatannya apa, tempat kegiatannya di mana ya, jenis kegiatannya apa, misalnya penelitian atau pengabdian atau penunjang ya. Nah, kalau misalnya penelitian itu apa sih aspek kegiatannya? Memang penalaran ilmiah misalnya. Nah, rincian kegiatannya apa? Misalnya seminar ilmiah. Sebagai apa? Misalnya sebagai peserta. Skalanya apa? Misalnya regional. Kalau regional itu biasanya provinsi ya. Kemudian fakultas apa? Jika ada fakultas, kalau enggak ya kosongin aja. Kalau ada URL kegiatannya bisa dimasukkan di sini. Untuk tahun akademik dan semester berapa, kemudian keterangan jika ada. Nah, ini jika ada sertifikat atau bisa diupload ya sertifikat. Sertifikat atau yang penting bukti ya bahwa dosen itu telah melakukan kegiatan. Nah, itu cara mengajukan kegiatan. Nanti daftar kegiatannya sebenarnya akan muncul di prestasi ya, menu prestasi. Kalau e-learning mungkin sudah terbiasa ya, jadi mungkin nanti juga akan saya sedikit akan saya bahas juga untuk e-learning. Oke, saya lanjut dulu ke menu home-nya dulu ya. Jadi sebelum ke e-learning prestasi, ini sebenarnya di home masih banyak menu-menu yang mungkin Bapak Ibu belum manfaatkan ya. Sebenarnya menunya banyak sekali. Untuk kemudian setelah kegiatan dosen ada organisasi dosen, ini bisa diambil di sini. Nah, nanti admin harus mengentrikan dulu ya apa saja organisasi dosen yang tersedia untuk dipilih dosen. Jadi admin nanti harus memasukkan dulu ya daftar-daftarnya. Kemudian kita pilih, kemudian simpan. Nanti kalau sudah ada data organisasinya. Jadi dosen tidak bisa menambah sendiri ya daftar organisasinya apa. Cuman bisa mengajukan bahwa saya ikut organisasi A misalnya. Nah, nama organisasi A itulah harus di-entry dulu oleh admin. Maka di sini dari sisi admin harus koordinasi ya, dosen harus koordinasi dulu dengan admin agar memasukkan daftar organisasi dosennya ya. Oke, kemudian karya dosen bisa diajukan di sini. Sebelum karya ya di sini ada prestasi dosen, ini bisa diajukan di sini ya. Misalnya ikut kejuaraan apa, nah ini bisa ditambahkan di sini tanggal kejuaraannya, kemudian tempat kejuaraan, dapat juara berapa, penyelenggaranya di mana ya, cabangnya apa, misalnya olahraga ya, kategorinya ya, jumlah pesertanya ada berapa, capaiannya apa, dan seterusnya. Nah, ini
bisa dilengkapi kemudian disimpan. Nah, semua ini memang harus nanti ada approval ya dari Kaprodi maupun dari Sekprodi maupun dari akademik ya. Jadi nanti ada tombol setuju atau tidak dosen mendaftarkan kejuaraannya, karena nanti di sini ada tombol prestasi dosen. Jadi ketika diisi nanti akan muncul daftar prestasi yang pernah diraih oleh dosen ya. Oke, kemudian ada karya dosen. Kalau karya dosen itu mungkin lebih ngarah ke haki dan lain sebagainya ya, bentuk penghargaannya ya. Bisa haki, bisa paten, bisa nasional atau internasional. Nah, ini bisa didaftarkan juga di menu ini ya. Kemudian penelitian dosen. Nah, ini bisa ditambah pengajuan penelitian, ajukan penelitian baru ya. Nah, ini memang harus disetting dulu ya dari admin ya, mungkin bagian LPPM atau LPM, lembaga penjamin mutu biasanya ya. Itu harus membuat dulu penelitian ilmiah yang sedang dibuka. Misalnya penelitian ilmiah 2023 ini kan udah lama ini ya, 2018 ya. Nah, ini nanti bisa dibuka dulu ya menunya oleh LPM biasanya, yaitu penelitian ilmiah 2023 gitu misalnya. Kemudian judul penelitiannya apa, tujuan penelitiannya apa ya, sumber dananya dari mana, jumlah dananya berapa ya, lama pengerjaan, abstrak ya, kata kunci. Nah, ini juga bisa mengupload surat tugas penelitiannya di sini ya. Surat keterangan penelitian juga bisa diupload. Kemudian anggota penelitian juga bisa dipilih nama-namanya ya, baik anggotanya berupa mahasiswa maupun anggota dari dosen sendiri, dosen lain ya. Nah, ini bisa disimpan di sini ya. Jika ada data penelitian dosen, nanti hasilnya bisa dicetak di sini. Nah, ini kebetulan belum ada datanya ya. Jadi nanti datanya itu bisa dicetak daftar penelitian dosen. Kemudian pengajuan pengabdian juga sama seperti penelitian tadi ya. Jadi harus dibuat dulu, nanti dari LPM ini harus membuat klaster atau membuat bisa istilahnya klaster atau jadi kelompok pengabdian 2023 gitu namanya ya. Kemudian judul pengabdian, kemudian tujuan pengabdian, ya ini bisa di copy paste aja, kemudian jumlah dana dan lain sebagainya. Nah, ini bisa diajukan di menu pengabdian. Kemudian ada publikasi dosen. Nah, ini biasanya berupa jurnal ya. Nah, ini jurnalnya juga nanti bisa ditambah sendiri di sini ya. Apakah ini nanti jurnalnya itu sudah ada di sini atau belum ya. Nah, kalau belum ada, ini bisa ditambah jurnal baru ya, nama judulnya apa ya. Ya, misalnya Scopus atau apa ya. Kalau Scopus itu terindeks ya. Kalau Scopus itu terindeksnya. Nah, ini jurnalnya di mana ya. Nanti bisa dipilih misalnya jurnalnya di Yayan Palangkaraya ya. Nah, ini nanti bisa dipilih Yayan Palangkaraya misalnya. Kemudian judul publikasinya apa, tahun publikasinya, abstrak, kata kunci, daftar pustaka, citasi ya, kemudian tingkat publikasi jurnal ya, misalnya nasional terakreditasi misalnya. Terindeks di mana. Nah, ini datanya ini juga nanti bisa ditambah ya, misalnya selain Scopus itu ada yang lain-lainnya. Nah, ini bisa ditambah dan dari sisi admin bisa nambah terindeksnya di mana aja ya. Nah, ini tahapan penyusunan, apakah sudah submit atau gimana ya. Kemudian URL link, ISSN-nya atau juga EISSN ya, volume nomor dan lain sebagainya. Kemudian direview olehnya ya. Kemudian plagiat checkernya, nah ini juga bisa diupload di sini.
Jadi setelah pakai tools plagiat checker itu ya, itu kan ada hasilnya nanti berupa PDF atau apa ya. Nah, itu bisa diupload di sini. Kemudian peer review, upload peer review ya, surat tugas, surat keterangan, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kemudian disimpan. Nah, nanti dari sisi admin nanti bisa mensetujui atau tidak, approval atau tidak ya. Bisa dari prodi atau sekretaris prodi maupun akademik. Kemudian di sini ada buku dosen. Jadi dosen kalau sebagai pengarang buku itu juga bisa mengajukan judul di sini ya. Jadi judul bukunya apa, penerbitnya siapa ya. Nah ini juga bisa diinput. Jika ada e-booknya bisa diinput ya. Ya ini jika ada cover bukunya juga bisa diupload cover bukunya. Karena ini nanti bisa masuk ke menu perpustakaan juga ya jadinya ya. Jadi sebenarnya di sistem ini juga sudah ada menu pustakanya sendiri ya di sini ya. Nah ini nanti bisa masuk ke situ jika ada cover dan lain sebagainya. Oke, nah tujuan dari melengkapi data ini apa sih salah satunya yaitu yang pertama untuk DRH ya, daftar riwayat hidup. Jadi kalau kita klik biodata di sini akan muncul, oh ini masih settingannya belum fix ya, sepertinya masih ada error untuk DRH. Nanti sebenarnya ini akan muncul DRH ya, daftar riwayat hidup dari dosen itu. Jadi nanti ada mulai dari nama, biodata, dan lain sebagainya. Sebenarnya masih settingannya masih belum fix, nanti kita cek dulu ya. Jadi di situ DRH daftar riwayat hidup itu nanti berisi semua apa yang kita entry tadi ya. Yang kita entry akan muncul di dalam data. Yang kedua itu sebenarnya ada modul BKD. Ya nanti akan ada dapat berapa nilainya. Nah nanti yang ketiga ke depan ini kita bisa sinkronkan ke sister ya. Karena sister sekarang itu sudah sudah online didikti ya. Jadi sekarang tidak boleh menginstal sister itu di masing-masing perguruan tinggi. Sekarang tidak ada ya sister di masing-masing perguruan tinggi. Jadi sekarang sudah online terpusat di Dikti. Jadi sehingga nanti kalau datanya di sister atau di sini lengkap, nanti bisa saling sinkronkan data ya. Jadi kalau di sister ada datanya, nanti bisa ditarik ke sini. Nah kalau di sini ada, nanti bisa dikirim ke sister. Jadi bisa sinkron ya antara sister dengan data-data tadi. Oke, itu untuk menu home ya. Untuk menu home itu sebenarnya masih banyak yang bisa kita entry datanya di dashboard untuk dosen ya. Yang kedua yaitu untuk biodata si dosen sendiri. Nah ini atau profil ya. Jadi sebelum saya ke e-learning dan lain sebagainya, ini saya ke menu profil ya di sini ya. Jadi di menu profil di sini ada yang pertama adalah untuk profil dosen yang bersangkutan. Nah ini bisa dilengkapi data-data yang misalnya masih kosong atau masih belum terisi dengan benar, mulai dari biodata diri ya. Yang kedua adalah data biodata sendirinya ya. Kemudian ada alamat ya, keluarga ya, penugasan mengajar, SK dan lain sebagainya ya. Bisa diupload atau sistem juga bisa mengenerate SK sendiri sebenarnya, cuman formatnya itu masih default ya. Ini kalau saya lihat ini formatnya masih menggunakan format default untuk SK-nya, SK dosen mengajar. Nah, nggak tahu nanti apakah mau diubah atau gimana formatnya. Nah, ini bisa diubah formatnya oleh dari admin ya, dari TIPD atau dari Puskom, dari TPD itu bisa ngupdate format. Nah, ini kalau SK-nya sudah ditandatangani atau sudah distempel itu bisa diupload di sini. Nah, ini fungsinya buat apa? Buat nanti jika akreditasi itu jika mencari SK dosen itu gampang ya. Jadi tinggal di download aja SK-SK-nya.
tanggal SK, nomor surat tugas, ya, tanggal surat tugas ini bisa dilengkapi. Kemudian terhitung mulai tanggalnya bisa atau TMT-nya bisa diisi ya. Nah ini terserah mau uploadnya itu per masing-masing prodi, apakah SK-nya sama atau beda. Ini saya nggak tahu, belum tahu juga ya. Apakah gabungan? Jadi artinya SK itu yang mengeluarkan dari pusat ya. Kalau gabungan bisa diupload di sini ya. Nah ini kalau di sini kan ini gabungan ini ya. Nah ini tergantung ini sih milih prodinya. Kalau saya loginnya sebagai prodi A, maka di sini akan keluar mata kuliah yang diajar dosen tersebut di prodi A itu aja ya. Jadi tergantung nanti nyetaknya ini apakah yang nyetak adalah dari prodi atau dari pusat ya. Kalau dari pusat nanti langsung muncul semua ya, seperti ini ya. Jadi ini untuk SK. Kemudian ada lagi untuk mengajar perguruan tinggi lain. Nah, ini juga biasanya saat akreditasi itu juga ada pertanyaan, ada form isian ya. Apakah dosen juga mengajar di perguruan tinggi lain? Kalau mengajar itu nama perguruan tingginya apa, ya, mata kuliah apa, ya, nama perguruan tingginya apa, jumlah SKS-nya berapa. Nah, jika ada SK-nya bisa diupload di sini, ya. Nah, kemudian untuk tahun akademik dan semester berapa, ya. Nah, seperti itu. Kemudian tugas belajar. Nah, ini kalau dosennya pernah tugas belajar ya, pernah ditugaskan untuk belajar. Nah, ini datanya bisa dilengkapi di sini. Nama perguruan tinggi belajarnya di mana, kemudian bidang studi belajarnya apa, ya. Kemudian bidang studinya apa, jenjangnya apa ya. Kemudian negaranya di mana ya. Kemudian nah ini SK-nya bisa diupload di sini ya. SK mengajarnya, SK tugas belajarnya. Nah, nanti bisa diupload di sini. Oke, ini untuk tugas belajar. Kemudian ada kegiatan dosen. Kegiatan dosen ini sebenarnya mirip dengan kegiatan dosen yang ada di depan tadi ya, yang ada di sini. Jadi terserah Bapak Ibu mau nguploadnya lewat sini boleh, mau lewat profil, kemudian di kegiatan dosen juga boleh ya, terserah. Nanti datanya sama akan masuk juga ke dua-duanya ya. Jadi kalau ngentri di sini, klik ajukan kegiatan, nah ini caranya sama kayak tadi ya. Kemudian organisasi dosen, prestasi dosen, karya dosen, ya. Kemudian kegiatan ikut kegiatan lain, misalnya ikut apa namanya, ikut seminar dan lain sebagainya. Nanti akan muncul formulirnya di sini ya, formulir pengajuan ikut seminar. Oke, jadi ini untuk kegiatan dosen. Kemudian ada dokumen dosen, mulai dari tesis ya. Nah, ini datanya bisa diupload di sini. Kemudian sebagai peer review ya, sebagai jabatan fungsional. Jadi ini dokumen-dokumen. Nah, ini sepertinya dosen belum dikasih akses. Nanti kita bisa kasih aksesnya untuk upload ya. Ini bisa diupload sini juga untuk mempermudahkan saat akreditasi dalam mengumpulkan data-data ya. Nanti seperti data tesis, data profil, dan lain sebagainya itu dari pihak akreditasi akan mudah mendapatkan datanya ya jika diperlukan. Jadi ini salah satu tujuannya itu. Nah, kemudian penelitian, ini sama seperti penelitian yang di tadi ya. Jadi penelitian juga sama, di sini ada penelitian dosen ya. Di penelitian dosen bisa diupload di sini maupun di profil dosen. Ya, di sini ada penelitian. Begitu juga untuk pengabdian juga sama ya. Pengabdian juga sama, ini juga bisa di-upload di sini ya. Aplikasi ilmiah ya. Kemudian riwayat pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA ini bisa dimasukkan di sini ya. Sampai S2, S3-nya juga bisa dimasukkan. Kemudian kepegawaian. Nah, ini
data yang lebih rinci lagi ya, data kepegawaiannya, kepegawaiannya ini bisa dimasukkan di sini mulai dari kartu identitas ya, keluarga, riwayat keluarga ya, hubungan suami atau istri. Nah, ini semua nanti muncul di DRH ya. Kalau ini lengkap, nanti DRH-nya juga akan lengkap, data riwayat hidupnya. Kita masukkan tadi di riwayat pelatihan, riwayat seminar, kepangkatan, ya, riwayat tanda jasa jika ada, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai penulis buku juga bisa seperti yang di home tadi ya, ini ya sama. Kemudian IPD atau indeks prestasi dosen, ini adalah hasil dari angket penelitian dari dosen ya, ini bisa dilihat di sini ya. Nah, ini IPD bisa dilihat di sini. Jadi dosen hanya bisa melihat data dirinya sendiri ya untuk indeks prestasi dosennya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada masukan-masukan dari mahasiswa ya. Ini juga bisa dilihat di sini. Jadi mahasiswa itu bisa memberikan masukan, saran, komentar ya. Itu dosen itu melihatnya di menu ini ya. Kemudian ada keterangan ya. Mahasiswa memberikan dari poin-poin yang ada, ini apa keterangan, nah ini baik ya, sangat baik. Nah, ini juga bisa dilihat di sini ya. Jadi dosen itu bisa memantau apa namanya keterangan-keterangan yang diberikan oleh mahasiswa dari suatu indikator, keterangannya apakah baik atau gimana, yaitu ini dari masukan mahasiswa sendiri ya. Oke, jadi di sini ada IPD atau indeks prestasi dosen. Oke, jadi itu adalah profil untuk dosen. Kalau ada yang bertanya silakan ya, langsung aja kali ya. Jadi ini sebenarnya ada juga ada profil, silakan bertanya jika mau ada yang bertanya. Kemudian saya lanjut dulu kalau tidak ada bertanya, yaitu untuk absen online ya. Ya ada Pak. Ada Oh ya, yang tanya Pak. Ada yang ya ada yang mau bertanya? Ini dua orang ya. Terima kasih. Silakan kalau mau bertanya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kameranya nak. Baik Pak, terkait dengan pengisian kolom bimbingan skripsi nggak tidak salah. Nah itu di kolomnya kelihatan tahun akademik ya. Iya, Tahun akademik, jadi menurut pengumuman saya itu diisi untuk 1 tahun atau untuk 1 semester. oke. Itu aja Pak. Ya. Oke, mungkin saya langsung jawab kali ya. Ya bisa Pak. Saya langsung aja atau gimana? Langsung aja ya, biar saya nggak lupa nih. Soalnya kalau banyak yang nanya, nanti saya lupa takutnya. Ya silakan Pak. Ya, oke. Jadi saya share screen lagi. Oke. Nah, untuk apa namanya? Untuk bimbingan skripsi itu per semester Pak biasanya ya. Jadi nanti dari admin itu bisa membuat dulu ya. Di sini ada skripsi, ya ada skripsi. Nah ini harus dimasukkan dulu format, ini formatnya sudah ada nih contohnya pengajuan. Jadi harus ditentukan dulu ya pengujinya siapa. Nah, ini harus ditentukan dulu ya pengujinya siapa. Oh ini yang sidang ya, tadi yang ditanya adalah bimbingan. Kalau bimbingan itu di menu bimbingan skripsi di sini ya. Nah di sini ada, nah ini pembimbingnya siapa harus ditentukan.
Nah, ini ada pembimbingnya, ada 2 orang. Contohnya ya. Agak kecepatan mungkin Pak. Oh, ini masih pengajuan ini, masih pengajuan, belum disetujui. Nah, ini yang sudah disetujui. Nah, ini yang sudah disetujui. Nanti ada penilaiannya. Ini cuma pembimbingnya belum di-set ya. Bentar saya cari yang sudah disetujui siapa. Oh, ini kayaknya datanya memang belum belum di. Coba saya set 1 orang aja, dosennya Bapak tadi ya Bapak Abdul Ghafur ya, sebagai pembimbingnya ya. Ini sudah saya set 1 mahasiswa Ernawati, ini buat ujian, buat ngetes saja. Nah, nanti ketika sudah di set, maka nanti di pembimbing skripsi itu ada langsung muncul ya judul skripsi dari si mahasiswa tadi. Nah, ini Pak Abdul Ghafur itu bisa membuat bimbingan ya, pembimbingan, agenda bimbingannya Pak Abdul Ghafur itu bisa membuat ya. Bisa membuat. Jadi pertama kan seminar dulu. Setelah seminar kan ada bab 1, bab 2 ini bisa dibikin sendiri oleh mahasiswa sebenarnya ya. Cuman apa namanya nanti dosen juga bisa membantu membuatkan jika diperlukan ya. Jadi ada bab 1, bab 2 terserah agenda bimbingannya seperti apa. Nah, kemudian nanti setelah bimbingannya selesai, sebelum bimbingan nanti ada sebelum bimbingan kan biasanya ada penelitian ya, penilaian seminar. Saya nggak tahu apakah ada penilaiannya, apa enggak seminarnya. Jika ada seminar penilaian, nanti bisa dimasukkan di sini nilainya ya. Nilainya, nah ini komponen-komponennya ini bisa bisa diisi, bisa di-setting dulu dari prodi maupun dari akademik ya. Komponen penelitiannya itu pengennya apa aja ya, bisa diisi, kemudian nilainya nanti dosen bisa masukkan di sini ya, bisa masukkan di sini, kemudian selesai nanti nilainya otomatis langsung masuk ya, otomatis langsung masuk. Nah, ini kayaknya settingannya ini belum fix ya, ini misalnya dapat nilai 80, ya ini dapat nilai B, nah ini seperti ini ya, nah, dapat nilai seperti ini. Kemudian nanti ada belangko penilaian, itu seperti ini contohnya ya. Jadi dosen Pak Abdul Ghafur itu sudah mengisi, jadi nggak perlu ngisi ngetik manual lagi ya, jadi ngisi di sini nanti belangkonya bisa langsung dicetak sendiri ya. Nah, ini format belangko penilaiannya, ini juga bisa di custom, artinya nggak harus seperti ini ya, nanti bisa di custom. Kemudian ada berita acara seminar ya, berita acara seminar proposal tugas akhir. Nah, ini formatnya juga bisa di custom. Oke, seperti itu Pak. Jadi 1 semester Pak ya untuk skripsi itu ya, 1 semester. Jadi nanti kalau misalnya 1 semester nggak lulus si mahasiswa, ya mahasiswa harus ngambil KRS lagi ya, harus ngambil KRS lagi untuk skripsi lagi ya, seperti itu. Kalau tidak lulus di 1 semester. Mungkin ada lagi yang mau ditanya. Kalau enggak saya akan lanjut lagi nih, masih banyak soal. Sebentar Pak, apakah sudah ini Pak menjawab Pak? Ya baik, terima kasih. Ternyata Ya. prosesnya panjang Pak ya. Ada pertanyaan lagi? Terus selanjutnya Atau lanjut dulu? ada lagi Pak, satu lagi Pak. Oh, 1 lagi, oke siap. Ini terima kasih. Ini kebetulan yang Bapak kasih contoh tadi yang dosennya agak senior. Oh ya. Junior maksud saya. Jadi belum terisi, padahal yang senior juga sama belum terisi. Bisa memang. Saya hampir sama mungkin pertanyaannya dengan Pak Fahmi tadi mengenai penelitian itu Pak. Jadi kemarin kami buka itu masih tertulis penelitian 2018. Ya, nah itu ya.
Jadi kayaknya belum dibuka. Belum dibuka, ya. Nah, nanti kalau ketika kami mengisi itu, apakah hanya untuk semester atau tahun ini, atau juga berlaku untuk tahun-tahun sebelumnya, Pak? Karena ini kan perlu apa? Seperti kewajiban 3 tahun terakhir itu kan kita Ya. ya, Bapak biasanya sudah ngisi di sister atau belum? belum. Oh, kalau di sister belum ya. Kalau di sister belum berarti harus ngisi, Pak. Nanti Oke. kalau di sister sudah ada, kita nanti insya Allah bisa narik gitu data dari sister. Nah itu sebenarnya juga kami ingin melengkapi yang lain tadi yang sudah Bapak Ya. jelaskan, beberapa ikon yang ada di depan itu. Kemudian yang ini Pak, yang apa? Nilai juga itu apa namanya? Maksud saya tampilannya itu apakah Kaprodi yang harus memantaunya, karena ada beberapa misalnya ada fotonya masih belum lengkap, foto mahasiswa, bahkan tadi kami lihat juga ada foto dosennya belum ada gitu. Nah ini Oh yang ya, melengkapinya siapa gitu. oke. Ya, Makasih, oke. Pak. Udah ketangkap lah maksud pertanyaannya. Oke, saya langsung aja jawab ya. Pertama, untuk masalah penelitian dan pengabdian. Nah, nanti Bapak dosen, Bapak atau Ibu itu bisa menghubungi LPPM atau penjamin mutu LPM ya, istilahnya ya. Nah, itu agar dibuatkan klaster gitu ya. Jadi buatkan klaster untuk satu semester ya. Jadi nanti Bapak Ibu itu bisa mengupload di situ. Ya, nanti kalau orang LPM-nya nggak ngerti caranya, nanti biar koordinasi dengan bagian TIPD dulu ya. TIPD, kemudian kalau TIPD nggak paham juga, nanti bisa tanya ke saya. Nah, itu caranya bikinnya gimana, nanti ada menunya ya. Nah, setelah dibuat, nanti baru Bapak Ibu dosen bisa mengupload ininya, apa penelitian, pengabdian maupun untuk tadi ya publikasi ilmiahnya. Seperti itu Pak ya. Jadi nanti memang harus koordinasi dulu dengan terkait kalau mungkin penjamin mutu ya. Nah, kemudian untuk masalah foto dan lain sebagainya itu sebenarnya lengkap atau tidak itu sebenarnya dari profilnya mahasiswa maupun dosen maupun admin yang sendiri ya, bisa jadi karena dosen itu mungkin tidak semua ngupload foto karena memang di sistem itu tidak diwajibkan yang upload foto, tapi kalau mau ngupload foto lebih bagus ya. Mungkin saya ajari cara mengupload foto gimana, caranya sama ya, tadi ke menu profil, kemudian tinggal diganti ini aja, tinggal diupload aja fotonya, tinggal bisa pakai gunakan kamera maupun pakai file ya, upload file di sini ya. Nah, ini cara mengupload foto, melengkapi foto. Nah, ini berlaku juga untuk mahasiswa maupun tenaga kependidikan ya, TENDIK. Caranya seperti itu. Jadi di profil kemudian upload foto. Nah, ini biar saling kenal kali ya. Jadi antar dosen dengan mahasiswa juga apa namanya, dosen juga mudah mengabsen mahasiswa karena fotonya orangnya sama ya. Mungkin seperti itu Pak ya. Mungkin ada lagi? Bagaimana Pak? Apakah sudah terjawab? Ya. Ibu-ibu Mungkin saya lanjut dulu aja kali ya. dulu ya. Oke, saya lanjut lagi ke menu absen online. Nah, ini absen online ini sebenarnya fungsinya untuk absensi. Ini sebenarnya bisa mirip seperti fingerprint, cuman di sini ada lokasinya ya, ada lokasinya. Jadi nanti Bapak Ibu itu kalau mau absen itu tinggal pakai lokasi atau pakai, nah ini karena kebetulan Zoom saya, kamera saya dipakai buat Zoom ya, saya nggak bisa absen. Jadi cara absennya tinggal ambil gambar di sini,
absen ini juga bisa menggunakan video. Nah, ini kalau misalnya perlu absen menggunakan gambar bergerak. Ini biasanya untuk absen PKL, KKN ini seperti itu ya. Jadi menggambarkan ke mahasiswa maupun ke dosen pembimbing PKL, KKN bahwa dosennya itu hadir saat membimbing kegiatan tersebut, itu bisa direkam dalam bentuk video ya di sini. Kemudian absen lokasi ini kalau kita cukup pakai lokasi aja untuk absen ya. Jadi absen ambil pilih lokasi, nanti dia langsung kehadirannya langsung masuk ya di menu absen kehadiran. Kemudian ada lagi scan QR code. Ini kalau kita absennya menggunakan QR code ya. Jadi nanti sebenarnya ada fitur untuk absennya itu menggunakan QR code ya. Jadi QR code-nya itu ditampilkan dulu, baru digunakan untuk absen. Jadi ini fungsinya buat apa sih? Misalnya gini ya, Bapak Ibu kan lagi ngajar nih ya di kelas gitu ya. Kita mau absen, kan biasanya panggil satu-satu ya. Si A hadir, si B hadir gitu. Nah, sekarang sebenarnya tidak perlu seperti itu. Cukup kita tampilkan QR code di pertemuan itu. Nanti mahasiswa itu tinggal scan sendiri-sendiri QR code-nya. Jadi kalau terscan itu artinya dia dianggap hadir ya. Jadi nanti ada informasi selamat Anda dinyatakan hadir gitu ya di pertemuan ini. Nah, nanti cara absennya di mahasiswa itu sama caranya, di klik menu, nanti klik scan QR code ya. Di HP juga ada ya. Kalau di HP itu tampilannya seperti ini. Mungkin agak sedikit berbeda ya kalau pakai HP ya. Jadi kalau pakai HP nanti tampilannya berbeda. Nah, nanti kalau tampilan HP seperti ini ya. Nah, absen pakai QR code, scan QR code-nya di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini mungkin saya coba matikan kamera saya biar kelihatan ya. Matikan kamera biar kelihatan. Oke, jadi saya klik scan QR code. Oke, nah ini arahkan kameranya ke QR code, Pak ya. Jadi QR code yang tadi, yang saya tampilkan sebelumnya tadi, itu diarahkan ke kamera. Nanti akan bunyi tit gitu ya. Nah, kalau sudah bunyi artinya si mahasiswa maupun dosen itu sudah berhasil absen gitu. Ya, sudah berhasil absen. Jadi kalau selama ini kan mungkin dipanggil satu-satu ya, sebenarnya nggak perlu ya. Cukup ditampilkan, jadi cukup pakai, kalau Bapak Ibu sudah ada LCD monitor, cukup ditampilkan aja QR code ini di LCD monitor. Nanti mahasiswa itu tinggal absen sendiri-sendiri. Oke, saya tampilkan lagi ke mode desktop. Oke, di sini juga ada Android ya. Android itu bisa di-download di sini dan scan QR code ini untuk login. Ya, nah ini memang versinya masih versi general ya, belum punyanya IAIN Palangkaraya. Sebenarnya bisa nanti langsung punyanya IAIN Palangkaraya ya. Kebetulan yang sudah kita buatkan juga banyak ya untuk versi Android khusus sekolah maupun kampus ya. Contohnya misalnya punyanya, jadi ada juga contohnya seperti ini ya. Jadi nanti untuk Android-nya, nah ini khusus buat sekolah tertentu. Jadi nanti download dulu apps-nya, kemudian nanti tinggal scan QR code ini ya untuk loginnya. Ini buat Android. Kemudian ada kalau mau ganti password di sini ya, kalau Bapak Ibu mau ganti password silahkan. Kemudian mau tampilan mobile atau tidak ada di bawahnya. Oke, jadi itulah untuk menu home dan inputan-inputan yang ada di depan tadi. Oke, yang selanjutnya yaitu untuk e-learning ya. Saya lanjut aja ke e-learning karena waktunya juga terbatas ya. Mungkin saya langsung aja. Jadi di sini nanti Bapak Ibu bisa membuat agenda pembelajaran ya.
kemudian proses untuk upload materi, tugas, ujian online, ya, absensi, kehadiran, dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan semua di dalam e-learning. Oke, jadi untuk memulainya kita bisa membuat RPS dulu ya, rencana pembelajaran semester dulu, yaitu dengan cara klik kelas mana yang mau kita bikin RPS-nya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu itu sudah ada agenda jadwal pelajaran mata kuliah yang diajar oleh Bapak Ibu ya secara otomatis. Jadi Bapak Ibu nggak perlu ngentri jadwalnya, tapi harus masukkan RPS-nya. Caranya tinggal diklik saja salah satu kelas, misalnya kelas 3A untuk mata kuliah kewarganegaraan. Ya. Nah, di sini kita bisa buat mulai dari pendahuluan, ya, deskripsi pembelajaran, capaian, ya, kemudian agenda rencana pembelajaran, ya. Nah, kita bisa buat pertemuannya dulu, ya. Nah, ini pertemuannya kita bisa buat baru maupun kita copy dari pertemuan yang sudah dibuat sebelumnya, ya. Nah, ini kalau mau copy juga bisa, ya. Jadi kita mau copy dari siapa nih yang untuk mata kuliah kewarganegaraan, ya. Jadi kan sebelumnya itu kan sudah ada mungkin ya untuk materi-materi ini. Nah, ini bisa kita copy, ya. Misalnya saya copy dari mata kuliah ini, ya, di tahun akademik yang lalu, misalnya 2022-23, ya. Jadi kewarganegaraan saya bisa lihat apa saja yang diajarkan. Oke, ini enggak ada yang, nah ini contohnya ini ya. Terus saya pilih, nah ini saya pilih aja, klik simpan. Nah ini Bapak Ibu sudah mengcopy RPS ya dari mata kuliah yang sama ya. Jadi Bapak Ibu itu bisa sekali bikin RPS nanti bisa di-copy-copy lagi. Jadi nggak perlu bikin baru lagi ya. Nggak perlu bikin baru lagi. Jadi tinggal di-copy dari tahun akademik yang lalu ya. Nah sekarang tinggal ditentukan tanggal mulainya saja ya. Nah ini kan masih bulan yang lalu ya. Kita harus sesuaikan nih. Cara menyesuaikan gimana? Nah ini kan untuk yang tahun ajaran baru ini kan ini kan diajar di hari Senin ya. Di hari Senin untuk tahun ajaran 2023-24. Nah, ini kita buat ubah agenda tanggalnya di sini. Nah, kalau hari Senin itu kan berarti misalnya perkuliahan itu dimulainya tanggal berapa, Bu, Pak ya? Hari ini. Oke, hari ini itu tanggal 21. Berarti hari Seninnya itu tanggal 25 ya. Jadi dimulainya tanggal 25 nih. Nah, hari Seninnya, karena kalau sekarang kan tanggal 21 itu hari Kamis ya. Berarti kalau mulainya itu perkuliahan hari ini, kok September? Salah. Agustus ya. Agustus berarti tanggal Seninnya itu tanggal 28 ya. Kalau tanggal 21, oke, tanggal 21 benar nih Senin, tanggal 21. Kebetulan nih mata kuliahnya diajar di hari Senin ya. Jadi pas sama tanggalnya dengan tanggal sekarang. Kita simpan. Maka di sini akan mengikuti ya hari Senin ya, tanggal 21, 28, tanggal 4 ya, tanggal 11. Ini hari Senin semua ya. Sampai akhir pertemuan yaitu pertemuan ke-16 ya, ke-16 di bulan Desember ya. Nah, ini akan mengikuti pertemuan 1 sampai 16. Nah, ini kita klik selesai. Kita lihat hasilnya seperti ini ya. Jadi nanti pertemuan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai pertemuan ke-16 itu akan terbuat RPS-nya. Oke, kita bisa klik tutup, kita bisa refresh di sini,
maka nanti akan terbuat pertemuan 1, 2, 3. Nah, ini buat 1 minggu aja nih. Dibuat 1 minggu. Oke, jadi ini pertemuan pertama, kedua, dan seterusnya. Kalau kita buat 1, 3 minggu, maka akan pertemuan. Nah, ini yang konsultasi ini sebagai dosen PA ya, kalau yang di depan ini ya. Oke, jadi kalau ini untuk perkuliahan kelas 3A. Jadi nanti Bapak Ibu nggak perlu lagi ngentri-ngentri bahan kajian, metode, referensi, nggak perlu ya, karena sudah di-entry di semester yang lalu ya. Jadi Bapak tinggal melanjutkan aja. Ya. Ini kalau ada materi-materinya, sebenarnya materinya ikut tercopy ini ya, karena ini materinya sepertinya tadinya belum ada ya, belum dimasukkan sehingga tidak ikut ke bawah. Nah, seharusnya materinya juga ikut ke copy ke pertemuan yang sekarang, sehingga Bapak Ibu itu nggak perlu lagi ngopi materi di pertemuan yang baru. Nah, ini oke, karena ini materinya masih kosong, nanti Bapak Ibu bisa mengupload materi pertemuan pertama. Nah, ini pertemuan pertama, cara uploadnya di sini bisa, atau diklik dulu di jadwal 3A ini ya, diklik. Kemudian kita mau upload materi pertemuan keberapa? Kalau pertemuan 1 ya di sini. Kalau pertemuan kedua, klik pertemuan 2 dulu, baru diklik sini. Kalau pertemuan ketiga, diklik pertemuan 3, baru upload di sini. Dan seterusnya ya. Jadi itu cara upload materi setiap pertemuan. Nah, sebenarnya materi itu ketika kita upload, ketika nanti kita ngajar lagi di semester yang akan datang, materi itu nggak perlu kita upload lagi ya, karena nanti akan tercopy, terbawa gitu. Kecuali ada update. Nah, kalau materinya ada update, nah itu bisa kita upload ulang ya, materi yang baru. Kalau materinya masih sama dengan tahun yang kemarin, ya berarti ya kita tinggal ngajar aja ya, materinya sudah tersedia gitu di sistem akademik ini ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu repot-repot ngupload materi lagi di pertemuan yang baru ya, di tahun ajaran yang baru. Oke, kita lanjut lagi, ada tugas. Kalau saya lihat juga sudah banyak yang gunakan ya. Tugas buat instruksi tugas, judul tugas. Kalau tugasnya berupa file bisa diupload di sini. Kemudian instruksinya bisa ditulis di sini ya. Kalau tugasnya perlu gambar, audio atau video, itu bisa diklik tombol ini ya, tombol-tombol atau berupa link ya, itu bisa dimasukkan linknya di sini. Ya, ini untuk tugas. Kemudian nanti mahasiswa itu mengumpulkannya di sini ya, sesuai dengan waktu mulai dan waktu selesainya. Jadi ada waktu mulainya, tugasnya kapan, selesainya kapan. Nah, nanti tugas itu bisa kita masukkan ke nilai tugas atau komponen yang lain ya. Jadi formatnya itu bebas ya, itu bisa kita atur dulu format format tugasnya, format ininya ya, format penilainya. Apakah, nah ini memang dosen kayaknya nggak bisa buat sendiri ya, nggak bisa bikin sendiri ini settingannya. Sebenarnya dosen nanti kalau settingannya dibuka bisa bikin format sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian ada tugas, kemudian ada ujian. Nah, ini ujian juga bisa buat soal ya. Buat ujian, nama ujiannya apa ya. Mau dikoreksi otomatis atau manual ya. Nilai ininya apa. Kemudian klik simpan. Misalnya ujian. Nah, nanti di dalam ujian ini dosen bisa membuat soal ya, soalnya bisa satu-satu dibuat seperti ini ya, maupun lewat upload dan download Excel ya. Nah, atau kalau Bapak sudah punya soal sebelumnya itu tinggal dipilih aja ya soalnya. Ya, ini kebetulan Pak Abdul Ghafur ini belum pernah bikin soal sehingga soalnya tidak tampil ya. Ini kalau Bapak pernah bikin soal, nanti mata kuliah soal-soalnya akan bisa tinggal dipilih ya. Seperti itu. Kemudian kita bisa atur apakah soalnya itu nanti acak atau random. Acak itu artinya nomornya tidak berurutan antar mahasiswa yang mengerjakan. Jadi misalnya nomor 1 mahasiswa A dengan nomor 1 mahasiswa B itu akan berbeda.
Tapi kalau tidak random artinya sama ya, nomor satunya sama, nomor duanya sama, nomor tiganya sama. Nah ini terserah mau dibuat acak random atau tidak. Kemudian lamanya berapa menit. Nah ini bisa diujikan di sini. Jadi lama otomatis logout ya, atau bukan logout ya, keluar dari ujian. Otomatis ketika mahasiswa mengerjakan. Kemudian ujiannya mulainya kapan sampai kapan, kemudian nanti nilainya masuk kemana. Misalnya masuk ke UTS. Nah, kita bisa sinkronkan nilainya. Ini kebetulan belum ada yang mengerjakan soal ya. Kemudian nanti masukkan nilai UTS. Nah, ini langsung masuk ke nilai UTS nanti ya, kalau diklik tombol ini. Ya, ini nggak saya klik, takutnya nanti ngupdate nilai ya. Nah, ini untuk soal pilihan ganda. Bisa juga Bapak bikin soal yang esai. Ujian esai. Nah, ini esai. Nah, esai ini misalnya masuk ke UTS juga ya. Nah, ini dengan bobot berapa? Misalnya kalau pilihan ganda itu bobotnya 150, kalau esai 100 gitu. Artinya lebih besar bobotnya untuk yang pilihan ganda. Nah, ini nanti kita bisa sinkronkan nilai, nanti akan masuk seperti ini ya. UTS berapa bobot sesuai bobotnya, nanti totalnya berapa. Yang warna biru ini totalnya. Total rata-rata tapi sesuai dengan bobotnya ya. Total rata-rata namun sesuai dengan bobotnya. Nah, ini kalau masukkan ke nilai UTS gimana? Tinggal diklik tombol masukkan nilai UTS. Nah, ini yang bawah ini. Ya. Yang di bawah ini nggak saya klik, cuma saya bold aja biar tahu ya tombolnya di mana. Ini tombolnya di bawah. Nah, ini kalau mahasiswa sudah mengerjakan. Kemudian kalau pilihan ganda itu Bapak Ibu nggak perlu koreksi ya. Jadi nanti tinggal diklik hasil, nanti akan muncul daftar mahasiswi yang mengenai dan nilainya. Ya, di sini nanti akan muncul si mahasiswa itu sudah mengerjakan atau belum. Kemudian kita nanti sudah setting ya, apakah mahasiswa ini boleh kita kasih kesempatan mengerjakannya berapa kali. Misalnya kita kasih 1 kali, kalau 1 kali berarti 1. Setelah itu nggak bisa lagi kalau mahasiswa itu klik selesai ya. Tapi kalau kita kasih 2 kali kesempatan selama waktunya masih ada, itu masih bisa. Misalnya gini, mahasiswa ikut ujian di mana dia klik selesai di menit, tapi sisanya masih 10 menit gitu ya. Nah, kalau bisa ikut ujian 2 kali, berarti kalau dia masih ikut sekali, masih bisa sekali lagi untuk memperbaiki. Tapi waktunya tetap melanjutkan waktu yang lama ya. Jadi tinggal menyisakan 10 menit tadi gitu ya. Itu maksudnya di sini ada berapa kali. Kemudian kita bisa menambahkan waktu jika memang diperlukan ya. Misalnya mahasiswa memohon, Pak, saya karena jaringannya error atau apa, saya nggak bisa ngerjakan tugas, saya minta waktu tambahan. Ini bisa ditambah nanti. Tapi ya harus dikerjakan dulu ya, soalnya kalau nggak dikerjakan nggak bisa dipilih. Atau klik lengkapi ini ya, lengkapi pilihan ujian, dikasih waktu tambahan. Nanti baru mahasiswa bisa melengkapi ulang jawabannya. Seperti itu ya. Nah, ini soal dan jawaban juga bisa kita download ya, bisa download, nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya ini biasanya untuk analisis butir soal. Oke, jadi ini untuk yang pilihan ganda. Kalau esai harus dikoreksi secara manual. Oh ya, ini tadi saya milihnya salah ya. Seharusnya saya pilihnya esai. Saya edit dulu. Wah, saya klik edit dulu, saya ubah data dulu ke hasil dikoreksi manual ya. Esai itu harus yang pilihnya koreksi manual tuh yang esai. Karena tipe-tipe soal itu banyak sekali ya, ada pilihan ganda, ada combination choice, atau pilihan ganda kompleks, ada yang disebutkan, kayaknya ya, macam-macam. Nah, kemudian jika kita pilih yang esai atau pilihan cepat, itu biasanya tinggal klik hasil aja. Ya, nanti tinggal koreksi. Ini cara koreksinya tinggal diklik aja, nanti muncul
soal dan jawaban si mahasiswa di bawahnya ya. Ini kebetulan belum jalan, jadi masuk. Nah, nanti mahasiswanya setelah dikoreksi masukkan poinnya. Misalnya satu soal itu nilai poinnya misalnya 20. Nah, dari satu soal itu si mahasiswa dapat poin berapa gitu ya. Misalnya dapat 15 gitu. Nah, nanti setelah dikoreksi semua baru klik hitung ulang di sini. Nah, nanti otomatis nilai akan muncul di sini. Nah, meskipun nilainya bisa otomatis, cuman nilainya tetap bisa diinput ya. Tetap boleh diinput kalau yang esai. Tapi kalau pilihan ganda nggak boleh, itu udah otomatis ya. Sama seperti pilihan ganda tadi, bisa juga melengkapi jawaban jika ada kendala. Kadang-kadang mahasiswa kendalanya ya klasik ya, masalah koneksi lah, segala macam, HP-nya error, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu biasanya kita harus memberikan waktu tambahan atau seperti apa mekanismenya ya. Atau ditambah lagi diklik ini ya, agar mahasiswa bisa melengkapi jawabannya gitu. Nah, ini untuk untuk yang esai. Nah, setelah dikoreksi semua, nilainya masuk, baru kita sinkronkan nilai, nanti masuklah ke nilai terakhir ya, yaitu nilai UTS. Ini contoh ujian UTS tapi dilakukan secara online. Nah, OTS juga bisa kita gabungkan dengan tugas. Contohnya di tugas kita buat tugas ya. Misalnya tugas 1 gitu. Nah, tugas 1 ini sama kita bisa jadi ke UTS ya, UTS. Jadi tugas UTS juga boleh ya. Ini tugas. Nah, tugas UTS kita simpan. Nah, ini kita masukkan nilai ke UTS. Nanti jadi ada 3 komponen ya. Ada ujian ABC, nanti komponennya itu bisa kita setting sendiri-sendiri setiap dosen. Jadi misalnya gini, ada dosen yang mengadakan UTS sendiri, di mana dilakukan oleh 2 lebih dosen. Bisa ya. Jadi nanti dosen itu tinggal koordinasi aja proses presentasenya ada kalender ini kalau kita mau sinkronkan ke Google Calendar ya. Jadi sebagai pengisi Google nanti ada pertemuan ini di tanggal sekian. Ya, kita juga bisa sinkronkan ke semua. Nah, ini di sini ada kalender, semua pertemuan kita sinkronkan juga bisa ya. Jadi nanti pertemuan 1, 2, sampai 16 itu terjadwal di Google Calendar. Jadi nanti kan biasanya ada notif ya di Google Calendar itu. Misalnya sejam lagi ada perkuliahan kewarganegaraan, contohnya seperti itu. Biasanya seperti itu. Itu termasuk Google Calendar nanti akan notif ke pesertanya, yaitu mahasiswa. Memang di sini harus pakai Google ya emailnya. Kalau emailnya nggak pakai Google nggak bisa, dia nggak dapat notif gitu. Memang untuk sementara ini memang pakai Google. Oke, ini untuk yang Google Calendar. Kemudian ada evaluasi, ini harus diisi dulu oleh admin ya, nanti bisa diisi evaluasinya, disetting dulu. Ini semacam angket, namun itu per pertemuan ya. Kemudian ada pertemuan online. Pertemuan online ini sebenarnya sama seperti pakai Zoom ya. Jadi kita bisa online di sini. Ini gratis ya. Jadi nggak perlu bayar, nggak perlu. Yang penting kita punya kuota internet itu aja ya. Ya kalau di kampus kan sudah gratis ya. Nah nanti di sini mahasiswa tinggal ngeklik tombol yang sama, maka dia bisa ikut ikut perkuliahan online atau daring. Ya, jadi nanti mahasiswa dan dosen itu bisa mengikuti perkuliahan daring. Ini fungsinya sama seperti Zoom. Ada fungsi untuk merekam. Nah, ini merekam ada. Kemudian untuk share video ada.
Untuk apa? Untuk presentasi juga ada ya, share screen ada ya, share screen juga ada, select background juga ada ya. Mirip lah seperti Zoom, cuman ini gratis ya. Kalau Zoom kan kalau yang gratis cuma 45 menit ya. Kalau ini mau seharian juga nggak bayar ya, gratis. Oke, ini pertemuan online. Nah, nanti ada juga kita bisa merekam video secara offline. Jadi di video kita buat rekaman ya. Nah ini misalnya kita mau ngajar nih, sebelum ngajar kita buat rekaman video dulu. Rekam video ya, rekam video. Nah, kita halo, oke, halo, 1, 2, 3, saya ngajar. Nah setelah ngajar nanti stop. Nah ini memang harus dihubungkan ke drive ya, sama seperti tadi. Memang drive itu sangat signifikan. Sebenarnya bisa aja kita taruh di server, cuman ya itu tadi ya, kendalanya karena servernya kapasitasnya terbatas, jadi kita nggak simpan di server ya. Kita harus menghubungkan ke Google Drive maupun ke Office 356 ya, 356. Ini settingannya sekarang ke Google, jadi kita bisa hubungkan ke Drive. Cuman ya tadi mungkin kita coba cek lagi nanti apakah bikin folder apa enggak. Ini kita cek dulu ya nanti ya penyebabnya apa yang dikeluhkan Bapak lagi. Oke, jadi seperti itu Pak. Jadi bisa nanti langsung masuk ke Drive rekaman kita maupun kita juga download hasilnya secara offline ya. Jadi filenya kita download ini filenya berupa MKV. Nah, ini file ini bisa kita upload secara manual. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau merekam ya. Jadi rekaman ini juga nanti berlaku untuk semester depan ya. Artinya Bapak Ibu ketika sekarang rekam, ketika video itu masih apa istilahnya itu masih relevan dengan tahun ajaran baru, itu bisa diambil lagi ya, bisa di-copy lagi ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu rekam ulang ya. Bisa juga share screen tapi berupa rekam layar di sini ya. Di sini ada rekam layar, tapi ini tidak live ya, tidak live. Jadi kita merekam, misalnya malamnya kita rekam dulu lah layar, di mana besok akan di-download oleh mahasiswa. Nah ini boleh, kita rekam layar, kita pilih misalnya enter screen ya, share. Nah ini setelah kita rekam layar, kita bisa buka file-file lain atau presentasi, kita jelaskan. Nah oke, kalau sudah selesai, baru klik selesaikan rekam layar. Nah, memang ini juga terkirim ke drive dan ke download dalam bentuk file ya. Nah, ini yang rekam layar tadi. Jadi ini sebagai backup, Pak ya. Ini sebagai backup agar ketika kita gagal ngupload ke drive, ini masih ada file backupnya. Jadi Bapak mau ngupload langsung bisa ke drive kemudian linknya dimasukkan ke sini gitu ya. Jadi ini sebagai backup. Ini sebagai backup bahwa tadi. Jadi nggak hilang datanya ya tak. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi ini untuk video. Audio juga sama, tapi kalau audio itu hanya suara ya. Rekam audio. Nah, ini saya ngajar tapi hanya berupa audionya saja ya. Jadi ini hanya berupa audio saja, saya rekam, oke, selesai, kita klik stop. Sama ya, kita harus connect ke Google Drive untuk ngupload video, ngupload audio ya. Oke, seperti itu untuk audio dan video. Oke, kalau saya kira menu-menu yang di sini sudah semua ya, di sini beban kajian dan ini bisa diisi, bisa diubah ya. Kemudian untuk kontrak nama ininya bisa diubah juga sama seperti ini ya. Bisa cara ngubahnya gampang, simple. Nah, kalau mau ngubah hari ini bisa diubah di sini. Jadi misalnya pertemuan 2 ini ternyata hari Senin ada kendala nih nggak bisa tatap muka ya sudah diganti hari lain. Nah, ini boleh nggak apa-apa ya diganti tanggal lain juga boleh di luar hari Senin.
Oke, untuk e-learning saya kira sudah. Sebenarnya e-learning juga ada kelanjutannya nih, takut waktunya terlalu lama ya. Ini ada sidang, bimbingan, KKN, PKL, pembimbingan akademik, dan kegiatan lain. Oke, kemudian ada prestasi, ini paling simpel-simpel aja ya. Ada prestasi tadi sudah ya, kegiatan dosen, ini ngulangi yang tadi sebenarnya. Ini outputnya ke BKD dan sister, ya outputnya ya. Kemudian ada pustaka. Nah ini pustaka ini sebenarnya bahan-bahan ajar yang bisa kita masukkan. Nah ini bahan-bahan ajarnya di mana? Ya di materi tadi ya. Di materi, misalnya saya masukkan materinya itu dari buku, boleh nggak apa-apa. Jadi buku ambil di sini ya, ambil buku. Menunya di sini ambil buku. Jadi nanti di sini akan muncul pendidikan kewarganegaraan. Nah ini kita bisa cari. Oh ini pilihan Google Drive-nya nggak aktif ini, sehingga hanya bisa ngambil dari buku perpustakaan yang sudah terdaftar ini. Nah ini bisa dilihat di sini bukunya. Oke seperti itu ya. Jadi buku, nah koneknya ke perpustakaan yang ini pustaka ya. Kemudian ada workflow dashboard, nah ini seperti inilah ya. Kemudian workflow ini untuk pengajuan. Nah ini sementara ini masih kosong ya. Sebenarnya fungsinya banyak sekali nanti. Ini workflow ini, misalnya ada workflow yang diperlukan dosen, misalnya apa? Pengajuan proposal kegiatan, pengajuan proposal penelitian. Nah ini bisa juga lewat workflow. Nah, bedanya apa dengan pengajuan yang sebelumnya tadi? Nah, bedanya kalau tadi kan tidak ada workflow-nya ya, atau workflow-nya standar. Jadi, Bapak upload penelitian, langsung di-ACC oleh admin. Nah, kalau workflow enggak, itu ada berjenjang. Misalnya, setelah dosen mengajukan penelitian, judul, dan lain sebagainya, nanti di-ACC siapa? Ada workflow-nya. Pertama, di-ACC oleh sekretaris prodi, misalnya. Nah, nanti dari sekretaris prodi didisposisi ke siapa? Misalnya ke Kaprodi. Nah, dari Kaprodi didisposisi kemana? Baru didisposisi ke LPM, misalnya seperti itu ya. Nanti adanya di pengajuan SOP atau workflow. Nah, ini memang masih kosong ya, jadi Bapak belum bisa mengajukan apa-apa ya. Tapi pada intinya nanti proses fungsinya seperti itu. Kemudian administrasi ini untuk mengajukan surat ya, baik untuk mahasiswa maupun dosen. Misalnya saya mau mengajukan surat apa. Nah, ini kebetulan untuk dosen belum ada. Kalau untuk mahasiswa itu sebenarnya banyak, ada surat permohonan penelitian, surat permohonan apa itu namanya observasi atau apa ya. Kemudian surat keterangan aktif kuliah, surat keterangan lulus misalnya ya. Nah ini nanti bisa dipilih untuk kalau itu untuk mahasiswa. Kalau dosen ya surat-surat untuk dosen misalnya surat permohonan apa. Nah ini bisa dimasukkan sini ya, diajukan. Nanti ada proses ACC-nya. Nah nanti di isi surat ini akan terpreview isi suratnya apa. Jadi sistem yang akan membuat surat sendiri ya. Sistem yang akan bikin surat sendiri, nanti memang ada template yang harus dibuat dulu dari TIPD ya. Nah, tapi kalau nggak ada template suratnya, nah hasil scan-nya bisa diupload di sini ya. Hasil scan suratnya gitu. Nah, nanti ada proses disposisi surat baik surat keluar maupun surat masuk. Nah, untuk surat masuk itu nanti yang pengajuan surat itu adalah surat keluar ya. Nah, ini disposisinya akan ada di sini. Misalnya ada dosen Pak Abdul Ghafur ini ngajukan surat permohonan apa ya cuti atau surat permohonan penelitian gitu ya. Surat permohonan nanti Kaprodi kalau dapat disposisi akan muncul di atas ini ya. Di atas ini mau di ACC atau enggak, nanti ditolak atau disetujui, nanti akan muncul di sini ya di atas. Nah, fungsinya seperti itu. Tapi kalau login sebagai Kaprodi, kalau enggak login ya enggak muncul ya. Gitu.
Oke, jadi inilah mungkin untuk fitur-fitur untuk dosen ya. Jadi mungkin saya jelaskannya secara cepat karena memang waktunya tidak banyak ya. Jadi kalau saya pikir memang dosennya kan sudah sebagian sudah apa namanya sudah pernah atau paling tidak tadi disebutkan ada yang 70% memakai, ada yang 90% pakai, tapi ada juga yang hanya 10% yang pakai. Nah, itu nanti mungkin bisa melihat rekaman videonya aja ya. Kan ini direkam ya. Jadi itu untuk sosialisasi lagi ke dosen-dosen lain. Mungkin seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kita jadi kita tidak bisa gitu. Terima Oke, kasih. ya. Udah Pak ya, itu ya. Oke, langsung saya jawab ya. Ya Pak, silakan. Oke, jadi nomor surat itu memang harus diatur dulu di admin Pak ya. Di sini menunya belum keluar nih, tata kelola persuratan. Nah ini kalau di demo, ini ada menu namanya, mungkin nanti saya koordinasinya dengan TIPD aja ini ya. Mungkin saya sedikit tampilkan. Nah, ini ada menu namanya tata kelola persuratan. Jadi di sini tuh ada surat masuk, surat keluar, ada penomoran surat segala macam itu sudah ada semua, Pak. Ya. Nah, sudah ada semua. Nanti ada surat keterangan aktif, sudah ditindaklanjuti oleh siapa. Nanti Bapak ketahuan bahwa surat saya sudah diterima siapa, sudah disetujui siapa, ada semua. Gitu ya. Dan itu notif ke HP itu memang harus pakai Android versi terbaru, Pak. Memang itu yang versi, mungkin yang versi dulu itu yang kontrak yang lama itu belum support ya waktu itu ya. Waktu itu yang belum support. Kalau yang versi terbaru yang ini, yang Android yang versi terbaru ini, yang ini sudah support ngirim notifikasi ke HP. Jadi nanti apakah disposisinya itu sudah disetujui atau belum, itu nanti ada notifikasi ya. Jadi Bapak nanti dapat notif selamat surat Anda sudah disetujui oleh dekan misalnya, atau sudah disetujui oleh Kak Prodi. Kalau coba ajukan aja pada nanya berapa nanti Pak. Iya. Jadi untuk yang versi baru, kalau yang dulu masih yang versi lama Pak ya, jadi itu belum support Pak. Kalau yang versi terbaru ini sudah support seperti itu Pak. Oke, nanti kita kalau mau TPD mau tanya-tanya nanti silakan langsung menghubungi saya. Iya. Tapi kalau versi web itu sudah ada Pak. Jadi di sini sudah ada untuk sudah ditindaklanjuti oleh siapa ada ya. Ada, sudah disetujui siapa ada. Nah ini sebenarnya sama nanti ketika diklik setujui nanti akan bunyi di HP-nya kling gitu ya. Selamat surat Anda sudah ditindaklanjuti oleh dokter siapa, dokter Agus Salim gitu. Seperti itu contohnya. Ya baik Pak Taufik, apakah menjawab Pak? Sudah Pak? Ya sudah, tapi saran saya ajukan permohonan supaya terbarunya lagi. Oh iya baik Pak. Ini menu fitur tata kelola persuratan cukup penting. Iya, sama notif HP update terbaru. Itu kalau yang dulu kan masih versi apa web Pak ya, aplikasinya. Kalau yang sekarang sudah natif Pak. Versi terbaru ini kita Androidnya sudah natif. Jadi tampilannya juga jauh lebih keren sekarang. Termasuk mahasiswa ya, ketika mengajukan surat-surat segala macam juga ada notifikasi.
ada. Nanti mahasiswa bisa ngajukan apapun di situ. Iya, lewat simak berarti Pak. Lewat HP juga bisa, lewat Simak juga bisa. Ya, lewat HP yang e-kampus tadi Pak ya, aplikasinya. Ya, kalau mau nyoba-nyoba silakan coba-coba aja, coba-coba dulu aja. Baik. EPD kalau mau nyoba-nyoba dulu silakan. Ya, boleh Pak. Ada lagi Pak, Taufik? Teman-teman, sudah cukup? Baik, terima kasih. Ada lagi dari Bapak Ibu. Ini berhubung waktu sebentar lagi kita akan berakhir. Mungkin terakhir satu pertanyaan. Pertanyaan mungkin Pak. Ya, Tapi harapan mungkin dari Oh. ya, sebentar di sini. total ya ada beberapa. Dengarin gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Kita sudah mendengarkan pembaharuan, begitulah, pembaharuan, penyegaran, penekanan kembali, meskipun selama ini sudah ada menggunakan simak, tetapi belum sepenuhnya, khususnya diri saya pribadi, gitu ya. Termasuk tadi setelah saya cek profil saya, ternyata sudah saya isi semuanya, gitu. Nah, sampai ke karya-karya saya ada saya isi di situ. Ternyata buku saya juga belum muncul tampilan covernya seperti buku-buku teman-teman yang memang tampilan sudah ada tampil di situ, gitu ya. Ya, Itu. Kemudian yang berikutnya lagi, kemarin kami mencoba melakukan pembimbingan melalui simak. Setelah kami coba dengan mahasiswa, itu sudah Ibu kasih komentar gitu. Mahasiswanya mencoba untuk merespon itu gitu. Ada juga yang mahasiswanya duluan mengirimkan file, kemudian kami mencoba menindaklanjutinya, tapi tidak connect. Tidak, artinya gini, yang mahasiswa komentarkan di situ tidak langsung tertuju ke saya, tapi entah tertuju kemana gitu tidak tahu. Kemudian saya juga mau mengasih komentar khusus kepada mahasiswa yang memang melakukan bimbingan saja juga tidak, entah kemana masuknya tidak tahu gitu. Ternyata setelah hari ini baru terjawab, memang belum siap, tetapi rumahnya ibaratnya sudah dibangunkan, kamar-kamarnya sudah ada, tapi kuncinya masih belum dibuka, ibaratnya seperti itu. Berarti tindak lanjut dari hasil pelatihan pada hari ini lebih tertekan kepada teman-teman yang ada di TIPB. Saya rasakan betapa berat tugas Anda, tetapi yakinlah bahwa ini adalah sebuah kebaikan gitu. Kemudian juga tadi dari Kapus Lit LP2M, dalam hal ini Pak kandidat doktor ya, ini juga karena kami mau memasukkan itu setelah Anda membuka. iya. Kami mengupload akan muncul setelah Anda menerima. Iya. Saya bayangkan juga betapa tambahan tugas Anda dalam hal ini. Kemudian juga tadi tergantung juga oleh Kaprodi atau Sekpro. Jadi Sekpronya tidak ada, berarti tergantung Kaprodi. Jadi saya rasakan betapa ada tambahan dari tugas-tugas mereka. Berarti kami selaku dosen akan menerima informasi bahwa Bapak Ibu ini sudah dibuka, maka Bapak Ibu sudah bisa mengini. Nah, paling tidak seperti itu ada di grup-grup WA. Terima kasih. Saya tadi menanya tentang ada rekodnya kah tentang ini, karena ada kelewatan tadi untuk berkomunikasi dengan mahasiswa. Saya tidak menanyakan, tapi saya memintakan rekodnya aja. Terima kasih. Saya sambut baik, sangat mensupport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Nah, setelah saya cek memang datanya masih kosong ya. Yang disetujui bimbingan baru 1 orang tadi. Jadi artinya apa? Artinya memang ya itu mahasiswa ngirim bimbingan di mana itu nggak tahu saya ngirimnya salah atau benar ya, benar atau salah. Karena tadi yang disetujui kalau saya cek itu baru 1 orang bimbingannya, yaitu yang saya ujikan untuk coba tadi ya. Nah itu yang pertama memang di sini nanti
apakah Kaprodi atau Sekprodi yang akan membuka itu, Bu. Jadi pertama dia mahasiswa itu kan mengajukan judul. Setelah judul diajukan, nanti di ACC gitu ya. Apakah diterima atau ditolak atau harus revisi. Kalau diterima, nanti Sekprodi atau Kaprodi itu harus menentukan siapa dosen pembimbingnya gitu ya. Nah, setelah ditentukan, dipilih, baru nanti terbit SK gitu. Jadi SK pun nanti terbitnya bisa dari sistem. Ya, jadi sistem ya. Jadi itu ada tombol cetak SK. SK sebagai pembimbing si A misalnya. Nah, setelah itu baru mulailah bimbingan. Nah, itu silakan Ibu dan Bapak Ibu itu komunikasi dengan si mahasiswa, tanya jawabnya di situ. Baru itu dibuka gitu ya. Artinya selama itu belum dilewati ya sebenarnya nggak tahu kemana terkirim, salah berarti. Nggak nyambung ya. Jadi selama itu belum dibuka. Mungkin seperti itu ya. Kemudian makanya di sini perlu tindak lanjut dari TPD dan mungkin Sekretaris Prodi dan Kaprodi ya untuk mensosialisasikan kembali sebagai admin. Mungkin seperti itu, Pak ya. Pak Ya. Ya, terima kasih Pak Fauzi atas jawabannya cukup jelas. Mungkin yang terakhir setelah dua kata dari Ibu Kepala TPD, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak Ibu, rasanya kurang kalau saya di sini tidak memberikan pendapat sepatah dua patah kata. Karena dulu Bu Muslimah. Kalian menutup bola. Ulun hendak mumpung kita bertemu di sini, ya eventnya tepat. Pesan dari Pak Karo apabila ada kegiatan, artinya harus ada outcome. Jadi bukan output, tapi outcome katanya. Apa yang mendatangkan untuk kita. Itu pesan dari Pak Karo. Mungkin kita nanti pelan-pelan ya Bapak Ibu, kita mengimplementasikan presensi terlebih dahulu, mungkin nanti dibarengi dengan surat edaran dari WR1 ya, presensi Bapak Ibu. Mungkin ada yang sudah, tapi berdasarkan statistik di SIMAK itu 48% dari total dosen itu 276, akun SIMAK dosen itu 276, hanya 48% yang menggunakan SIMAK. Jadi saya mau melaporkan sebenarnya cuman Bu WR1 tadi tergesa-gesa mau pelepasan mahasiswa Moksma, jadi saya enggak pelaporan tadi ke Ibu WR. Nah, jadi mungkin beberapa Bapak Ibu ada yang sudah menggunakan SIMAK, udah ada presensi, cuman ada 52%-nya lagi yang belum menggunakan SIMAK. Jadi mungkin nanti kita pelan-pelan Bapak Ibu, presensinya nanti mulai diterapkan di SIMAK, diikuti dengan surat edaran dari WR1, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian itu presensi, kemudian untuk bimbingan skripsi. Nah, bimbingan skripsi, TA, tesis itu sudah diimplementasikan di pasca sarjana ya Bu ya. Belum optimal mungkin Bu. Belum connect. Jadi Belum connect dengan mahasiswanya ya Bu. entah kemana yang komen tuh nggak tahu lah. Iya. Nah, mungkin itu yang kedua, karena itu termasuk dalam penilaian akreditasi juga. Iya, saya beberapa kali di WA sama Ibu Kasubag TU pasca sarjana mau mengoptimalkan fitur bimbingan tesis, bimbingan skripsi, TA atau tesis. Jadi itu mungkin yang kedua ya. Dan yang ketiga, tata kelola persuratan tadi itu bagus sekali. Nanti kita akan optimalkan Pak Taufik, makasih banyak. Tadi kita akan anggarkan, kita revisi anggaran akhir tahun ini untuk menghidupkan kembali SIMAK versi Android. Jadi nanti tata kelola persuratan itu menggunakan smartphone saja ya, baik mahasiswa maupun dosen. Oke. Kalau tentang Nah, nggak usah pakai tanda tangan ya Pak ya, tinggal ajukan gitu aja disetujui gitu. Jadi nggak cari-cari dosen lagi, tinggal setujui di HP terus keluar suratnya gitu. Jadi itu mungkin dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, penghargaan sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dengan ini berakhirlah acara kita pada siang hari ini.
Marilah bersama-sama kita menutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Semoga dengan kegiatan optimasi SIMAK ini banyak memberikan manfaat, ilmu, dan pengetahuan yang baru bagi Bapak Ibu. Semoga kedepannya bisa membantu Yayan Palangkaraya dari segi akademik bisa lebih baik ke depannya. Amin. Saya dari moderator, selaku moderator pada acara kali ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu undangan. Atas salah dan hilaf, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Fauzi. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Fauzi. Nanti lagi kita ngobrol ya Pak Fauzi. Ya, boleh. Ini saya izin lift dulu ya. Ya, silakan, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih yang